Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, dipimpin ya, Mbak. Nah, untuk teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Langsung saja ya, Ibu mengabsen kehadiran kalian. Yang Ibu panggil namanya, silahkan menjawab hadir. Putri Fariza. Hadir, Ibu. Ella Rolita. Mungkin masih belum masuk, Bu. Iya. Afkarina. Hadirah, Bu. Ya, baik. Hari ini hadir semua ya. Hanya Ella Rolita saja yang belum masuk Meet. Hadir, Bu. Nah, anak-anak. Oh, hadir. Ella telat ya. Kenapa tadi Mbak kok belum tidak menjawab saat Ibu absen? Masih pasang hijab, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Ella sudah merespon Ibu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Asmaul Husna. Jadi, siapa yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Nama Allah, Bu. Bisa dijawab? Ya, benar. Nama Allah yang baik. Mbak bisa PPT-nya selanjutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal makna Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali. Nah, lanjut Mbak. Nah, anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian lihat pada gambar itu? Malam, Bu. Ya, apa? Bisa diulangi? Menolong orang kebanjiran. Banjiran. Ya, benar sekali. Itu merupakan salah satu contoh musibah yang sering terjadi di bumi. Lanjut. Kita akan membahas mengenai Al-Wali. Apa tulisannya sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Ya. Apa sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Baik. Al-Wali, ini Ibu akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna. Salah satu nama Allah yang baik adalah Al-Wali. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Maksudnya, Allah SWT memberi perlindungan kepada hambanya dengan baik. Allah menguasai urusan semua makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Allah melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlindung kepada jin, setan, atau benda-benda yang lain.
berlindung kepada jin, setan, atau benda-benda lain merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Kita hanya boleh memohon perlindungan kepada Allah, Zat yang Maha melindungi hambanya. Bisa dilanjut, Mbak? Sekarang, sebelum kita membahas slide ini, Ibu akan bertanya. Apa kira-kira kalian mengetahui apa yang menyebabkan banjir itu? Siapa yang bisa jawab? Yang menyebabkan banjir itu karena biasanya membuang sampah di sungai, terus menebang pohon secara liar, seperti itu kah, Bu? Benar sekali, Mbak Ella. Ibu akan beri pertanyaan lagi. Siapa ya yang menolong saat kita tertimpa musibah? Siapa yang bisa jawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali, Mbak Ella. Ibu mau yang lain yang jawab. Mbak Ella tadi sudah menjawab. Sekarang Ibu akan bertanya. Kita harus bolehkah kita berlindung kepada selain Allah? Mungkin Tidak boleh, Mbak Siti Bu. bisa. Tidak boleh. Mengapa? Karena dosa besar, Bu. Benar, pintar Mbak Putri Fariza. Sudah ya. Kita akan melanjutkan pembahasan di slide ini. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Pemandangan, Ibu. Bisa dijawab. Pemandangan. Di pemandangan itu ada apa saja ya? Erupsi, Bu, itu tabu. Erupsi. Ya, benar. Jadi, kita akan membahas mengenai pemandangan tersebut. Ada apa di situ? Ada danau, ada pohon. Jadi jika kita melihat pemandangan tersebut, terasa asri, terasa nyaman, tenang, dan tentram. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Ibu. Lanjut slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai salah satu nama Allah yang baik, yaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Maknanya Allah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan. Langit yang begitu luas dan menjulang tinggi tanpa tiang, tak ada yang retak. Bintang-bintang bertaburan di angkasa, tak ada yang jatuh. Bahkan orang buta dapat berjalan di tengah keramaian dengan selamat. Manusia, hewan, dan tumbuhan di seluruh alam ini selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Bahkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita berada dalam pemeliharaannya. Manusia harus meyakini bahwa Allah maha memelihara atas semua makhluknya. Jadi manusia harus meyakini hal itu. Sekarang Ibu akan bertanya, siapa yang memelihara hutan-hutan di pegunungan? Bisa dijawab ya, Ibu beri tambahan nilai jika ada yang bisa menjawab. Ibu ulangi sekali lagi, siapa yang memelihara hutan-hutan di pegunungan? Al-Hafid. Allah ya, Bu. Iya, benar. Allah, Bu. Ya. Jadi Mbak siapa yang ingin menjawab? Mbak Kamalia. Al-Hafid, Bu, itu yaitu Allah SWT yang memelihara atas semua makhluknya, baik alam semesta. Seperti itu, Bu. Benar sekali. Ibu ingin bertanya kepada seluruh siswa Ibu. Banyak sekali penebangan di bumi ini.
yang merusak hutan. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Apa komentar kalian tentang hal itu? Ini ada yang bisa menjawab? Kalau hal seperti itu merupakan hal yang tercela, Bu. Benar, hal yang tercela. Jawaban Mbak Ella benar, karena menebang hutan itu sama saja kita merusak ciptaan Allah, kecuali menebang hutan untuk pembangunan suatu proyek dan udah izin kepada negara, itu tidak apa-apa. Lanjut Mbak. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari Asmaul Husna mengenai Al-Wali dan Al-Hafiz. Ibu memberikan tugas individu kepada setiap siswa, yaitu membuat suatu karya kaligrafi. Itu ada contoh pertama. Itu hanya contoh saja ya. Kalian membuat kaligrafi, yaitu bisa membuat nama Al-Hafiz atau Al-Wali. Itu hanya contoh saja. Mungkin contoh kedua bisa diperlihatkan, Mbak. Nah, itu juga bisa. Jadi, yang contoh kedua ini menggunakan kertas gambar atau kalian bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Jika contoh pertama, Mbak, slide-nya kembali. Nah, itu. Kalian bisa membuat kaligrafi dari biji-bijian. Kalian bisa membuat seperti itu. Untuk apa? Kenapa Ibu memberikan tugas seperti ini? Supaya kita mengingat dan kita mensyukuri bahwa di dunia ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita ambil manfaatnya. Beberapa tanaman yang bisa kita ambil manfaatnya. Jadi kita memanfaatkan dan mensyukuri nikmat Allah yang kita beri dengan kita mengingat nama-nama Allah yang baik. Jadi apakah ada pertanyaan untuk tugas individu ini? Dikumpulkan kapan, Bu? Kumpulkan paling lambat adalah pertemuan depan, berarti hari Selasa depan. Apakah ada aturan-aturan yang ingin kalian buat? Contohnya tadi kan sudah, pertama dikumpulkan Selasa depan, lalu dikerjakan secara individu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jadi tugasnya boleh dikerjakan bersama orang tua. Boleh didampingi oleh ibu, boleh, oleh ayah, boleh. Jangan lupa untuk tugasnya nanti di video saat kalian membuat karyanya. Semakin karyanya bagus, semakin nilainya bagus. Seperti itu. Apakah sudah jelas apa yang Ibu sampaikan untuk terkait tugas individu ini? Sudah, Bu. Jelas, Ibu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semangat untuk berkarya. Kita harus mengingat nama-nama Allah yang baik dan harus mensyukurinya. Cara mengaplikasikannya adalah dengan mensyukurinya. Contohnya yang buat seperti karya-karya kaligrafi seperti itu. Ibu akhiri, mari ketua kelasnya memimpin doa untuk akhir pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu akhiri terlebih dahulu ya. Semangat untuk berkaryanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.